idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazisa. Jika suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehadirannya. Itu bukan. Jadi hadis ini dengan tegas menunjukkan betapa besarnya dampak daripada negatif dan memilih pemimpin tanpa memperhatikan kompetensi, kejujurannya, integritasnya. Makanya itulah dinasihati sahabat Rasulullah itu Abu Dzar. Jadi nasihatnya seperti itu. Jadi ketika suatu tanggung jawab itu diserahkan kepada orang yang tidak ahli atau mungkin tidak memikul kemampuan yang memadai, hal itu akan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat. Nah, makanya pemimpin yang tidak kompeten itu akan membuat keputusan yang keliru, tidak bijaksana, cenderung adalah menyimpang daripada prinsip-prinsip keadilan. Nah, hal ini tentu pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakstabilan, kerusakan terjadi, kehancuran dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu adalah politik, ekonomi, sosial maupun adalah agama. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya memilih pemimpin itu karena uang atau mungkin karena politik uang, bukan hanya merusak daripada sistem demokrasi, tapi juga dalam mengkhianati amanah yang telah Allah titipkan kepada setiap individu. Nah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah 2 Al-Baqarah ayat 188, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang juga berlaku dalam konteks politik. Ayat itu adalah kalau kita kembangkan jauh. Jadi kadang-kadang dana politik uang merupakan salah satu bentuk daripada korupsi yang paling merusak. Itulah korupsi. Tidak hanya menghancurkan daripada integritas masyarakat, tapi juga adalah membahayakan masa depan daripada suatu bangsa kah itu, suatu negara kah itu, dan lain segala macam. Jadi kalau kita melihat praktik daripada politik uang, itu akan melibatkan pemberian atau penerimaan suap dalam proses daripada pemilihan pemimpin, baik itu adalah berupa uangkah, hadiahkah, atau janji proyekkah, dengan tujuan mempengaruhi daripada suaranya atau mungkin dukungan. Tindakan ini merusak daripada nilai-nilai. Karena itu adalah pemimpin yang terpilih bukan hanya berdasarkan daripada kapasitasnya, bukan kompetensinya, bukan integritasnya, melainkan karena kekuatan materi yang dia miliki untuk memilih suara. Nah, ini adalah mengkhianati atau pengkhianatan terhadap kepercayaan baru. Nah, prinsip keadilan yang menjadi pondasi daripada itu tidak sehat. Lebih jauh lagi Bapak Ibu akan menciptakan nanti adalah itu namanya korupsi yang berkelanjutan. Akan menciptakan nanti adalah korupsi berkelanjutan, di mana mereka yang terpilih merasa berhak untuk memanfaatkan jabatannya untuk guna mengganti daripada uang yang mereka keluarkan selama ini. Yang pada akhirnya nanti akan membuat situasi adalah suatu tempat itu suatu negara, maka membuat rakyat itu semakin menderita. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya sampai di sana kita diatur oleh Allah. Oke, malam itu kita sampaikan syarat yang paling utama itu memang adalah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya dengan demikian Bapak Ibu, umat Islam itu harus memilih berdasarkan nilai-nilai kebaikan, ketakwaan tadi. Bukan karena kedekatan, bukan karena ini, bukan karena dikasih uang, bukan karena dikasih ini di bawah orang. Jadi
dengan ini nanti akan tercipta masyarakat yang mampu yang diberi oleh Allah. Kalau dasarnya itu adalah bertakwa. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu kita melihat sekarang ini hoax dimunculkan. Ini adalah tindakan daripada moralitas tercela. Tapi juga itu merupakan daripada suatu kejahatan secara dosa besar dalam pandangan daripada Islam. Nah, penyebaran berita-berita palsu yang sekarang ini dimunculkan. Makanya Islam itu sangat menentang bentuk daripada kebohongan, menentang daripada fitnah, karena dampaknya begitu besar dalam merusak hubungan sosial. Akhirnya adalah menimbulkan kebencian, menimbul daripada memicu konflik berkepanjangan dan lain segala macam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah 49 ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu adalah seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu itu tidak menimbulkan atau menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Istilahnya diteliti dulu beritanya. Jangan hanya kita terima aja langsung kadang-kadang berita yang seperti itu. Artinya apa? Ayat ini dengan tegas menekankan pentingnya bagaimana melakukan istilah orang sekarang ini. Kita pilah-pilah dulu informasinya sebelum kita adalah menyebarkan, terutama adalah informasi ini berasal daripada bersumber daripada tidak dipercaya. Kadang-kadang Bapak Ibu mau maaf sekarang ini mudah saja sekarang ini. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini menjelang tanggal 27 ini tidak tanggung-tanggung berita yang seperti sekarang. Di medsos lah, tidak bisa dibendung. Ini dengan HP ini saja Bapak Ibu sekarang ini tidak macam-macam. Makanya kewaspadaan dalam menyebarkan informasi juga merupakan bagian daripada etika yang harus dimiliki setiap muslim. Allah ingatkan kita dalam Quran. Allah dalam Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita menyebarkan segala sesuatu itu tidak benar, Bapak Ibu akan dimintai nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Artinya ayat ini kalau mengingatkan kita bahwa setiap kata tindakan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk informasi yang kita sebarkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk menyadari setiap informasi itu memastikan apakah yang kita bagikan itu kebenarannya demi menjaga keharmonisan keadilan dalam masyarakat. Ya kadang-kadang kan kita ada PSS kita bukan diserok, apa diteliti dulu, dan itu bisa nanti berakibat adalah kena undang-undang ITE. Ketika informasi itu tidak benar, maka dicari informasi yang pertama dari siapa. Nah, nanti akan berkelanjutan, dia sebarkan sudah berapa banyaknya. Nah, tapi kalau informasi itu jelas, jadi misalnya dalam penegakan hukum tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan hanya kita nanti dalam memilih kepemimpinan itu adalah merusak nilai-nilai keislaman. Jangan nanti karena itu rusak. Ini hanya 5 tahunan Bapak Ibu.
ukhuwah Islamiyah itu hancur. Tinggal lagi adalah ukhuwahnya saja. Tidak ada lagi Islamiyah. Dan itu yang terjadi banyak sekarang itu. Saya tak tahu juga proses yang seperti ini Bapak Ibu ya Allah. Kita melihat, kita melindungilah kepada Allah. Hanya kita nanti ketika kita masuk ke dalam bilik suara itu menaruhkan hak pilih kita, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seandainya ni hamba yang hamba lakukan pemilihan ini tepat ya Allah, karena petunjuk Engkau. Seandainya salah ya Allah, hamba mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Itu aja lah. Ada salah-salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita disodorkan semua. Kan disodorkan. Nah, oleh karena itu mari kita berkomitmen untuk senantiasa kita dalam memilih itu dengan bijak, memperhatikan karakter. Bagaimana karakter kepemimpinan yang dicintai oleh Allah yang kita sampaikan malam tadi. Dan itu garisan dalam Islam. Dan Islam itu menuntun kita sampai seperti itu. Jadi kalau ada nanti diantaranya semuanya itu adalah buruk semua, kita pilihlah agak sedikit buruknya. Kalau semuanya itu baik, Bapak Ibu, kita pilih mana yang terbanyak kebaikannya. Itu aja. Kalau semuanya buruk ya kita pilih agak yang sedikit buruknya. Kalau semuanya baik, Bapak Ibu, kita pilih mana yang terbanyak kebaikannya. Tidak tahu semua. Tapi selesai nanti adalah pemilihan itu, apakah dampaknya terhadap rakyat itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan tadi. Jangan hanya selesai itu Bapak Ibu tak peduli dengan kepedulian rakyat. Nah itu betul yang khalifah daripada Umar bin Khattab. Bagaimana beliau itu adalah tanggung jawab memperhatikan daripada umatnya. Sampai ada umat yang menangis, sampai ada umat yang tidak makan, beliau keliling tengah malam. Keliling tengah malam itu memperhatikan bagaimana umatnya. Tidak bisa tidur beliau, tidak bisa tidur cepat beliau. Tapi beliau keliling. Itu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu coba bayangkan, beliau sudah usia 23, sudah jadi wali kota. Sudah itu beliau jadi gubernur, kemudian didaulat jadi khalifah. Coba bayangkan orang tua beliau itu adalah gubernur, tapi tidak mau hidup di istana. Beliau memilih adalah ketika itu minta izin kepada orang tua beliau menuntut ilmu. Pergilah beliau menuntut ilmu adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain segala macam. Maka beliau itu adalah ketika usia 23 tahun itu adalah diminta. Tidak ada bersama-sama beliau. Tidak ada bersama-sama beliau. Beliau diminta. Jadi usia 23 sudah jadi wali kota. Tapi akhir daripada hayat, hal yang sekecil saja dijaga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika anaknya masuk ke dalam ruangan kerja itu, diketuk pintu, kemudian dibaca salam, disuruh masuk. Ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, ada apa anda masuk ke dalam ruangan kerja saya? Ingin menyampaikan sesuatu ya. Pertanyaan ayahnya, apakah ini urusan negara, urusan keluarga pribadi? Dijawab urusan keluarga dan pribadi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz langsung matikan lampu. Ketika lampu mati, ditanya oleh anaknya, ya ayah, kenapa ayah matikan lampu? Karena sebaiknya kita itu dalam bicara dalam keadaan terang benar. Khalifah tidak menjawab, tapi beliau pergi belakang, diambillah lampu. Kalau lampunya dicontoh, kalau model gini, Bapak Ibu semacam lampu petromada, lampu serongket. Dibawalah ke dalam ruangan kerja tadi, dinyalakan. Nah, silakan anda bicara. Kenapa dari ayah matikan lampu? Karena lampu yang kita pakai tadi adalah dibiayai oleh negara. Sementara anda masuk ke dalam ruangan kerja ayah ini adalah bicara tentang persoalan keluarga dan pribadi, bukan persoalan negara. Di lampu yang kita nyalakan milik kita, silakan bicara. Hal yang sekecil itu dijaga, coba ya. Itu yang
minta Bapak Ibu. Dipikir anak bini menantu itu maksudnya awak calon iko, pula bini calon bupati, iku calon iko, anak jadi iko, anak adik jadi iko. Dan itu yang terjadi. Jadi KKN Molegok ini Bapak Ibu lebih contoh dari Aceh. Nah sampai ke bawah. KKN ada. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang alhamdulillah ini harus hal yang sekecil itu diperhatikan oleh khalifah. Tapi apa yang tadi kata menjelang khalifah daripada Umar bin Abdul Aziz itu mengakhiri hidup beliau mengumpulkan keluarga anak-anak beliau. Ayah dan saudara sekalian, ayahmu ini adalah khalifah. Khalifah itu sama dengan levelnya presiden. Akan tetapi ayah tidak ada meninggalkan apa-apa untuk kalian. Satu nasihat ayah untuk kalian, tolong jaga akidah kalian. Karena itulah penting untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kalau model itu intinya mendapatkan kepemimpinan Bapak Ibu luar biasa. Langkah-langkah seperti itu terlihat sekarang ini adalah Erdogan. Yang mampu dia melawan. Tapi alhamdulillah sekarang Wakil Menteri daripada Luar Negeri Anies Mata itu dia pidato di hadapan daripada PBB dengan bahasa Arab, kemudian dengan bahasa Inggris dia menyampaikan apa katanya tentang persoalan masalah Palestina. Luar biasa. Yang sebelumnya juga adalah Menteri Luar Negeri pidato di hadapan PBB begitu lancar dan lantang. Alhamdulillah seperti itu kan yang memperjuangkan daripada negara-negara Islam ini sudah seperti itu. Nah, ini enggak Bapak Ibu sekarang ini Donald Trump menang lagi. Itu Yahudi juga. Yahudi juga. Tidak ada solusi ini sekarang. Tahu. Padahal itu adalah jelas merupakan kota suci umat Islam setelah terbelah Makkah Madinah. Kemudian historis. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Al-Aqsa itu adalah di Palestina. Nah sampai sekarang ini, inilah yang kita lihat hancur parah. Ada yang bicara dengan agama sekarang ini negara-negara Islam. Padahal negara Oki itu adalah yang gabungan negara Islam itu. Itu lebih daripada 300 juga yang bergabung dengan itu. Tapi kok tak mampu suara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menjaga nilai-nilai keislaman ini. Dan kamu beda pilihan awak di dalam rumah keluarga nanti baca kalau kenapa pilih nego, nego pilih nego, anak pilih nego. Sudah tahu awak bertengkar di rumah. Terlalu bodoh Bapak Ibu. Terlalu bodoh namanya. Kalau gara-gara itu lo bertengkar bercakap di rumah, dan terlalu itu lo bertengkar bercakap itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Itu bodoh kalau benar. Tidak ada menjaga nilai-nilai keislaman. Islam menuntut kita bagaimana kita menjaga dalam ukhuwah Islamiyah. Ya kalau langsung pilih silakanlah. Tidak akan dicari bahwa seorang-seorang. Apa ibu nanti selesai milik gua. Dia datang ke bapaknya. Lalu datang. Ambo Bapak Ibu sebelum pemilihan itu didatangi sekali. Ini sekali lah dulu datangnya. Dia datang di rumah Bapak Ibu. Minta istilahnya minta doa. Mohon didoakan. Ya mau doakan. Semoga menjadi pemimpin yang baik. Tapi sekali itu datang. Sudah terlihat tahu di dewa lagi. Dia tahu di dewa. Tidak ada datang ke rumah lagi. Tidak ada datang ke rumah lagi. Dia harus mengerjakan rumah Bapak Ibu. Tapi hendaknya bagaimana? Karena kebijakan yang
yang diambil itu adalah bermanfaat untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Ketika sudah dia memimpin, nggak ada lagi memimpin golongan, nggak ada lagi dia memimpin kelompok, tetapi adalah memimpin masyarakat. Kalau misalnya di Bukit Tinggi sudah jadi wali kota, dia jadi wakil wali kota, dia adalah memimpin masyarakat Bukit Tinggi. Kalau sudah jadi gubernur, dia memimpin masyarakat Sumatera Barat. Kalau sudah jadi presiden, dia memimpin negara Indonesia, bukan memimpin daripada golongan kelompoknya.